Mandi merupakan solusi terbaik untuk membersihkan tubuh dari berbagai kondisi yang menyusahkan, terlebih setelah kita beraktivitas, entah bau tak sedap, kotoran, bahkan najis sekalipun. Namun, ada perihal yang perlu diketahui di dalam kegiatan yang sering kita lakukan tersebut. Apakah itu? Kata Santri siap berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami, Kata Santri. Sebelum memasuki pembahasan pada video ini, saya akan memberi tambahan pada video sebelumnya, yakni perihal berwudu. Di dalam berwudu, terdapat hal-hal yang dimakruhkan. Yang pertama, menyengaja mengibas-ngibaskan tangan dengan tujuan memercikkan air. Yang kedua, menghantamkan air ke wajah atau ke kepala. Yang ketiga, berbicara ketika berwudu. Yang keempat, membasuh lebih dari 3 kali. Yang kelima, berlebihan dalam menggunakan air. Yang keenam, menggunakan air musammas atau air yang terkena sinar matahari langsung. Dan yang ketujuh, menggunakan air yang bertempat pada wadah yang terbuat dari tembaga. Dikutip dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali tentang adab berwudu. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas seputar mandi yang dijadikan sebagai solusi ampuh untuk mensucikan diri dari kotoran, najis, dan juga hadas. Hal ini dikarenakan salah satu syarat seseorang yang hendak beribadah adalah suci badan, pakaian, dan juga tempat. Secara bahasa, mandi mempunyai arti meratakan air pada sesuatu. Sedangkan secara istilah, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh untuk tujuan tertentu bersamaan dengan niat. Seperti pengertian yang telah dijelaskan, media yang digunakan untuk mandi adalah air. Tentunya yang suci mensucikan, yang tidak tercampur sesuatu yang dapat merubah sifat kemurnian air tersebut. Untuk penjelasan lebih detailnya, bisa klik tombol rekomendasi di atas. Sebelum mandi, kita disunahkan berwudu terlebih dahulu, seperti wudu pada umumnya. Jika mandi yang kita lakukan bertempat di kamar mandi, maka ada sesuatu yang perlu diketahui sebelum kita memasukinya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Hujjatul Islam di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama, memakai alas kaki. Yang kedua, membaca doa ketika masuk dan keluar kamar mandi. Yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Yang keempat, jika kita darurat memegang kubul atau lubang dubur untuk tujuan membersihkannya, maka yang dipakai adalah tangan bagian kiri. Dan yang terakhir, tidak membawa atau berkata sesuatu yang mengandung asma Allah dan para rasulnya. Setelah itu, barulah kita mandi yang diawali dengan mengguyurkan air ke anggota tubuh bagian atas atau bagian bawah, bersamaan dengan niat sesuai mandi yang dikehendaki. Apakah untuk menghilangkan hadas atau mendapatkan kesunahan? Sebab niat merupakan tanda suatu pekerjaan yang bernilai ibadah. Dalam tanda kutip, mendapatkan pahala. Adapun tempatnya niat, itu di dalam hati, sedangkan mengucapkannya itu sunnah hukumnya. Selanjutnya, kita juga disunahkan untuk mengguyurkan air pada anggota yang kanan terlebih dahulu dibandingkan anggota yang kiri, masing-masing 3 kali guyuran. Setelah itu, datangkan air ke seluruh bagian tubuh dari atas sampai bawah sambil menggosok-gosokkan tangan serta menyela-nyelai rambut yang ada pada bagian anggota tubuh. Satu lagi yang perlu kita ingat, pada saat mandi, hindarilah sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Salah satunya ialah memegang kubul atau lubang dubur. Dan ternyata ada beberapa kondisi yang mewajibkan kita untuk segera mandi. Yang pertama, bertemunya 2 jenis kelamin, yakni hasafah dan farji, walaupun tidak bersetubuh. Yang kedua,
keluarnya mani baik disengaja maupun tidak. Yang ketiga, suci dari haid maupun nifas. Yang keempat, setelah melahirkan. Dan yang kelima, meninggal dunia. Kondisi demikian disebut juga dengan hadas besar. Jika salah satu dari hal tersebut dialami oleh seseorang, maka ia haram melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, sholat, baik fardu maupun sunnah. Yang kedua, tawaf, baik fardu maupun sunnah. Yang ketiga, memegang, membawa, maupun membaca Al-Quran. Dan yang keempat, masuk ke dalam masjid. Adapun untuk orang yang meninggal dunia, jika jenazah tersebut belum dimandikan, maka haram hukumnya untuk menyolatinya. Kecuali jenazah orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Selain dari mandi yang diwajibkan, terdapat juga macam-macam mandi yang disunahkan, seperti yang ada di layar video berikut. Mungkin itu saja pembahasan kata santri kali ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel Pesantren Fatwa dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe. Jika ada pembahasan yang kurang dipahami, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dalam video-video menarik berikutnya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.